Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang. Berjumpa dengan saya kembali di sini. Saya sekarang lagi di pekarangan sekolah, tepatnya di MTS Negeri Berau. Di sini kita lihat banyak sekali jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar saya di sini. Maka dari itu, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengidentifikasi ya berbagai macam jenis tanaman yang ada di sekitar sini. Saya akan membedakan, nanti mengelompokkan antara tumbuhan kelas dikotil dan kelas monokotil ya. Adapun bagian-bagian yang diamati nanti meliputi yang pertama ada jumlah keping bijinya ya, atau jumlah kotiledonnya. Terus yang kedua, saya akan mengamati bagian bentuk tulang daun dan juga pelepah daunnya itu pada organ daun. Terus berikutnya di organ batang kita akan mengamati ada tidaknya cabang pada batang tersebut, dan juga kita amati bagian batangnya yaitu adanya ruas dan buku. Terus organ berikutnya yang akan kita amati yaitu organ akar. Nanti di bagian akar kita akan melihat jenis perakarannya ya, akar serabut atau akar tunggang. Dan yang terakhir yang kita amati adalah mahkota bunganya, jumlahnya ada berapa. Itu adalah organ-organ yang akan kita amati untuk pengelompokan jenis tanaman dikotil dan tanaman monokotil. Oke, langsung aja kita melakukan identifikasi. Selamat menyaksikan. Ciao, bye-bye. Oke, yang pertama kita akan mengidentifikasi tanaman atau pohon tanjung yang memiliki nama ilmiah Mimusop elengi ya. Ini adalah pohon tanjung. Untuk pohon tanjung kita akan mencoba mengamati bagian bijinya dari pohon tanjung ini. Kita amati di dalamnya terdapat berapa jumlah keping biji atau berapa jumlah kotiledonnya ya. Oke ya, jadi ini adalah biji yang terdapat di dalam satu buah tanjung tadi ya. Jadi di dalamnya saya membuka ada 3 biji. Teman, jadi untuk struktur isi dalam biji tersebut tadi bentuknya seperti ini ya. Jadi ini adalah isi dari biji buah tanjung yang sudah saya kelupas kulitnya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di dalam biji buah tanjung tersebut memiliki 2 keping biji ya. Ini bisa kita lihat dari belahannya ya. Ini bisa kita lihat untuk belahannya seperti ini. Nah, ini kita belah menjadi 2 ya. Ini keping yang pertama, ini keping pertama, ini keping yang kedua ya. Ini yang sudah saya pisah. Jadi kesimpulannya di sini buah tanjung ya, bijinya memiliki jumlah 2 kotiledon ya, atau 2 keping biji. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwasanya buah tanjung itu masuk ke dalam kelas dikotil ya, karena memiliki jumlah keping bijinya ada 2 ya, atau 2 kotiledon. Oke, sekarang kita lanjut. Oke teman-teman, jadi untuk tanaman selanjutnya di sini saya menemukan tanaman pinang ya. Untuk tanaman pinang ini nanti saya akan mengamati jumlah keping bijinya ya, masuk ke dalam kelas dikotil atau monokotil. Kita lihat dari biji tanaman pinang ini ya. Oke, di sini ada beberapa biji yang bisa kita amati nanti. Ini pohonnya cukup tinggi, jadi harus manjat terlebih dahulu. Ini bagian biji pinang, nanti kita akan amati isinya. Oke, baik teman-teman. Jadi untuk biji buah pinang yang sudah kita kelupas kulitnya tadi, jadi strukturnya seperti ini ya. Kita bisa mengamati bahwa biji buah pinang ini jumlah
kotiledon atau keping bijinya dia cuman satu aja ya, di sini tidak tampak belahan ya. Maaf, ini karena bijinya sudah tua, jadi teksturnya sudah sedikit rusak ya. Jadi intinya untuk buah pinang di sini jumlah keping bijinya satu ya. Maka dari itu tanaman pinang dimasukkan ke dalam kelas monokotil dari jumlah kotiledon atau jumlah keping bijinya yang hanya terdapat satu keping biji. Oke, lanjut. Oke, ini adalah biji dari tanaman jagung. Saya sudah mengambil satu buah biji jagung ya. Setelah kita amati di sini biji jagung ini juga masuk ke dalam kelas monokotil karena memiliki jumlah keping biji satu ya. Maka tanaman jagung masuk ke dalam tanaman kelas monokotil. Oke, baik, sekarang kita lanjut untuk mengamati bagian organ bunganya ya. Di sini saya menemukan tanaman kamboja yang sudah berbunga ya. Untuk organ bunga ini yang kita amati nanti adalah jumlah mahkota bunganya ya. Untuk organ bunga yang membedakan antara tanaman dikotil dan monokotil ini, kalau tanaman monokotil itu memiliki jumlah mahkota bunga atau perhiasan bunganya berjumlah 3 atau kelipatannya ya. Sedangkan untuk tanaman dikotil itu memiliki jumlah mahkota bunga 2, 4, 5 atau kelipatannya. Di sini kita bisa melihat bahwa bunga kamboja ini memiliki 5 mahkota bunga ya, 5 helai mahkota bunga, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa tanaman kamboja ya atau bunga kamboja ini masuk ke dalam golongan kelas dikotil ya, karena memiliki jumlah mahkota bunganya ya sebanyak 5 helai di sini ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengamati jenis tanaman lain. Di sini saya menemukan ini adalah bunga euforbia ya. Kita coba untuk mengamati jumlah mahkota bunganya di sini. Untuk bunga euforbia di sini kalau kita lihat jumlah mahkota bunganya di sini, coba kita petik ya. Ini ada 2 ya. Jadi dalam satu tangkai bunga ya, ini ada 2. Ini helai pertama ada 2, 1, 2 ini ya. Jadi euforbia ini juga termasuk ke dalam tanaman kelas dikotil ya. Dilihat dari jumlah mahkota bunganya 1, 2 ya. Jadi setiap tangkai ini memiliki 2 mahkota bunga. Oke, untuk jenis tanaman lain di sini saya menemukan bunga asoka ya. Coba kita lihat untuk jumlah mahkota bunganya di sini ada berapa ya. Nah, kita coba ambil satu bunga. Ini kalau kita hitung ada 4 ya. Jadi mahkota bunganya ada 4. Ada 4 helai, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di sini jumlah mahkota bunganya ada 4. Tadi yang sudah kita sebutkan, tanaman yang memiliki bunga dengan jumlah mahkota bunga 4 itu masuk ke dalam kelas tanaman dikotil ya. Ini tanaman dikotil itu untuk jumlah mahkota bunganya ada yang berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya ya. Jadi bunga asoka di sini masuk ke dalam kelas dikotil ya. Oke, lanjut. Oke, baik, untuk organ berikutnya akan kita amati adalah bagian organ daunnya.
Jadi untuk organ daun itu yang membedakan antara tanaman dikotil dan monokotil itu bisa dilihat dari bentuk tulang daun dan juga ada tidaknya pelepah. Kalau pada tanaman monokotil memiliki bentuk tulang daun sejajar dan melengkung, sedangkan pada tanaman dikotil memiliki bentuk tulang daun menyirip dan juga menjari ya. Selain dari tulang daunnya ya, bisa juga diamati dari ada tidaknya pelepah daun. Kalau pada tanaman monokotil daunnya mempunyai pelepah, kalau pada tanaman dikotil daunnya tidak berpelepah. Oke, kita langsung aja. Di sini saya akan mengamati pohon jarak yang memiliki nama ilmiah Jatropha gypsopifolia. Untuk tanaman jarak ini bisa kita amati bagian daunnya, kita bisa melihat lebih dekat lagi. Nah, di sini tanaman jarak memiliki bentuk tulang daunnya ini menjari. Nah, bentuk tulang daun menjari itu seperti ini. Jadi bentuknya seperti jari-jari tangan kita ketika kita renggangkan. Bentuknya seperti jari-jari tangan kita ketika kita buka ya. Ini adalah bentuk tulang daun menjari. Berarti pohon jarak ini masuk ke dalam kelas dikotil. Selain itu kalau kita amati untuk pelepahnya, di tanaman jarak ini tidak memiliki pelepah, langsung menempel pada bagian batangnya ya. Ini adalah struktur dari daun jarak. Kita cari tanaman berikutnya. Di sini saya menemukan tanaman jagung ya yang memiliki nama ilmiah Ziamais. Jadi tanaman jagung ini nanti kita akan mengamati pada bagian organ daunnya ya. Jadi untuk organ daun pada tanaman jagung ini kita bisa melihat bentuknya seperti pita dan memiliki bentuk tulang daunnya sejajar ya. Kita bisa melihat lebih dekat lagi. Nah, ini kita sudah bisa mengamati. Jadi ini adalah bentuk tulang daun sejajar. Di sini memiliki bagian tulang daun utama ya. Di sini ada tulang daun utamanya yang di tengah. Nah, ini tulang daun utama. Sini kita bisa melihatnya dari balik. Dibalik dulu. Nah, ini ya. Jadi untuk tulang-tulang daunnya kelihatan seperti garis-garis kecil. Ini adalah bentuk tulang daun yang sejajar. Maksudnya sejajar di sini adalah sejajar dengan tulang daun utamanya. Di sini ya, ini kelihatan garis-garis kecil ya. Ini lebih jelas lagi. Nah, ini tulang daunnya kelihatan sekali kecil-kecil ini ya. Ini adalah bentuk tulang daun sejajar. Selain tulang daunnya, kita bisa juga mengamati pelepahnya. Di sini pada bagian pangkal daunnya kita bisa melihatnya. Pada tanaman jagung ini juga memiliki pelepah daun. Ini bagian pelepah yang menempel pada batang. Ini ya, ini namanya adalah pelepah daun ya. Jadi inilah bentuk pelepah daun pada daun jagung ya. Jadi ini adalah keseluruhan dari daun jagung yang sudah saya ambil dari batangnya. Ini bagian pelepah ya. Ini bagian yang menempel pada batang. Kita tahu organ daun yang memiliki pelepah itu masuk ke dalam golongan tumbuhan monokotil. Salah satu ciri tanaman monokotil yaitu memiliki pelepah daun dan bentuk tulang daunnya sejajar ya. Ini yang terdapat pada daun jagung ya. Ini adalah tanaman Sri Rejeki yang memiliki nama ilmiah Aglaonema crispum. Untuk tanaman Sri Rejeki ini kita akan mengamati organ daunnya ya, lebih tepatnya bentuk dari tulang daunnya ya. Oke, kita coba. Nah, di sini untuk tulang daunnya
tanaman Sri Rezeki ini daunnya memiliki bentuk melengkung. Nah, seperti ini ya, melengkung. Dia ke samping terus melengkung ke atas. Ini semuanya melengkung. Ini adalah bentuk tulang daun melengkung. Berarti tanaman Sri Rezeki ini termasuk ke dalam golongan tanaman kelas monokotil ya, karena memiliki bentuk tulang daun melengkung. Ini kita bisa lihat. Jadi bentuknya melengkung seperti ini. Nah, melengkung dari belakang ya. Ini melengkung ke atas ya, ke samping baru melengkung ke atas ya. Terus selain itu, pada bagian daunnya juga memiliki pelepah daun. Kita amati lebih dekat lagi. Jadi pelepah daun ini adalah ini bagian yang menempel pada batang. Ini dinamakan dengan pelepah daun ya. Ini setiap daunnya memiliki pelepah, cuman berbeda dengan pelepah pada tanaman jagung ya. Kalau pada tanaman jagung tadi bentuk pelepahnya lebih panjang, dia menutupi hampir semua bagian batangnya ya. Ini bagian pelepah, dia menempel pada batang ya, bagian bawahnya dia menempel pada batang. Jadi namanya pelepah dari sini sampai ke sini. Ini adalah pelepah daun pada daun tanaman Sri Rezeki ya. Jadi bisa disimpulkan dari sini, tanaman Sri Rezeki ini masuk ke dalam kelas monokotil karena bentuk tulang daunnya dia melengkung ya. Bentuk tulang daunnya melengkung dan juga daunnya memiliki pelepah ya. Oke, lanjut. Oke, untuk tanaman berikutnya yang kita amati organ daunnya adalah tanaman mangga atau pohon mangga yang memiliki nama ilmiah Mangifera indica. Ya. Di sini sudah sangat jelas sekali untuk bentuk tulang daunnya. Jadi daun mangga ini memiliki bentuk tulang daun menyirip. Jadi menyirip itu dia lurus ke samping seperti ini ya. Ini sangat jelas sekali. Ya, seperti garis-garis lurus ke samping ya. Ini adalah bentuk tulang daun menyirip. Dan untuk pelepahnya dia tidak mempunyai pelepah ya, langsung menempel pada bagian batangnya. Kita lihat ya. Ini adalah organ daun pada tanaman mangga. Berarti di sini mangga masuk ke dalam golongan kelas dikotil karena memiliki bentuk tulang daun menyirip dan tidak mempunyai pelepah daun. Oke, lanjut. Oke, untuk tanaman berikutnya kita akan mengamati pohon jeruk, tepatnya jeruk nipis yang memiliki nama ilmiah Citrus aurantifolia. Untuk jeruk nipis ini kita akan mengamati pada bagian batangnya ya. Untuk batang tanaman bisa kita amati dari cabangnya, terus ada tidaknya ruas dan buku, dan yang terakhir bisa kita mengamati dari letak susunan jaringan pengangkut. Tetapi untuk jaringan pengangkutnya itu kita bisa mengamatinya cuman menggunakan mikroskop karena itu merupakan bagian dari jaringan pada tumbuhan ya. Untuk tanaman jeruk ini batangnya dia memiliki cabang. Nah, kita lihat di sini banyak terdapat cabang-cabang, dan untuk bagian batangnya dia tidak memiliki ruas. Jadi ruas dan bukunya nggak ada. Nah, ini kita lihat tanaman jeruk tidak memiliki ruas dan buku. Nah, ini disimpulkan bahwa tanaman jeruk masuk ke dalam golongan kelas dikotil karena batangnya bercabang dan batangnya tidak memiliki ruas. Untuk jenis tanaman berikutnya yang saya temukan di sini adalah tanaman bambu kuning yang memiliki nama ilmiah Bambusa vulgaris. Untuk tanaman bambu ini saya akan mengamati pada bagian batangnya ya. Oke, kita amati lebih dekat lagi.
Nah, di sini kita menemukan ruas dan buku pada tanaman bambu ini ya. Inilah yang dinamakan dengan ruas-ruas pada batang. Jadi yang bergaris-garis seperti ini. Sedangkan buku yaitu antara ruas ya. Bagian buku itu adalah antar ruas satu dengan ruas yang lain. Jadi sebelah sini ini dinamakan dengan buku ya. Terus untuk cabangnya, tanaman bambu di sini tidak memiliki cabang. Jadi sekali lagi, bambu tidak memiliki cabang pada batangnya karena ini merupakan daun majemuk ya. Ini bukan cabang ya, tapi ini adalah tangkai daunnya, tangkai daun. Terus di sini ada banyak daun. Bambu memiliki jenis daun majemuk. Maksudnya daun majemuk itu adalah dalam setiap tangkai itu terdapat banyak helai daun seperti ini ya. Nah, berarti bisa disimpulkan tanaman bambu kuning ini masuk ke dalam kelas monokotil. Dilihat dari ciri-ciri batangnya yang memiliki ruas dan buku dan tidak bercabang. Oke, lanjut. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengamati bagian akar tanaman. Di sini saya menemukan tanaman daun pucuk merah yang memiliki nama ilmiah Syzygium oleina. Di sini nanti kita akan mengamati bagian akarnya ya. Nanti kita akan mencabutnya. Kita cari tanaman yang masih kecil, kita amati bagian akarnya. Untuk bagian akar yang membedakan antara tanaman dikotil dan monokotil itu bisa kita lihat dari jenis perakarannya. Kalau tanaman dikotil memiliki jenis perakaran tunggang, sedangkan tanaman monokotil memiliki jenis perakaran serabut. Oke, baik, di sini saya sudah mencabut satu buah tanaman daun pucuk merah. Ini yang masih muda, masih kecil. Untuk jenis perakarannya ini masuk ke dalam akar tunggang ya, karena memiliki akar utama yang memanjang ke bawah ya, seperti ini. Ini adalah pangkal batangnya. Di sini ada akar utama yang memanjang ke bawah. Nah, terus bagian akar utama di sini ditumbuhi oleh akar-akar cabang yang kecil-kecil ini ya. Jadi yang lembut seperti rambut-rambut ini dinamakan dengan akar cabang. Sedangkan yang menjulang ke bawah ini dinamakan dengan akar utama atau akar primer. Nah, dari pengamatan yang kita dapat di sini, maka jenis perakaran pada tanaman daun pucuk merah ya, ini masuk ke dalam jenis perakaran tunggang ya. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa tanaman daun pucuk merah itu masuk ke dalam golongan kelas dikotil ya. Dilihat dari jenis akarnya, yaitu akar tunggang. Oke, lanjut. Untuk tanaman berikutnya yang akan saya amati bagian akarnya, di sini saya akan mencoba mengamati jenis rumput, yaitu tepatnya rumput benggala. Ini rumput benggala ya, yang memiliki nama ilmiah Megathyrsus maximus. Kita amati lebih dekat lagi. Jadi struktur rumputnya seperti ini. Kita nanti akan mencoba mencabutnya untuk diamati bagian akarnya. Oke, baik, di sini saya sudah mencabut satu rumput benggala yang nantinya kita akan amati bagian akarnya. Jadi inilah bentuk akar pada rumput benggala yang kita cabut tadi. Kita tahu di sini pada akar rumput benggala ini tidak memiliki akar utama ya, tidak memiliki akar utama yang memanjang ke bawah. Jadi di sini hanya terdapat serabut-serabut akar. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jenis perakaran pada rumput benggala
Ini masuk jenis perakaran serabut ya, karena tidak memiliki akar utama atau akar primer. Jadi strukturnya seperti ini, dia langsung berupa serabut-serabut akar ya. Jadi inilah struktur dari akar serabut. Ini pada rumput benggala ya. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan dalam mengidentifikasi jenis-jenis tanaman untuk membedakan tanaman kelas dikotil dan monokotil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capcus, ciu bye bye. Set.